kultur jaringan itu apa ya? Jadi kalau saya berusaha mendefinisikan dari berbagai sudut, jadi sebenarnya mudah, tapi juga tidak sederhana. Ya, jadi maksud saya bahwa kultur jaringan ini insya Allah bisa dilaksanakan oleh siapapun, asal dia memang sungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Seperti itu. Banyak peserta pelatihan yang sudah kita didik dan kita latih, bahkan ribuan orang, tapi hanya 20% yang kira-kira running dengan lab kultur jaringannya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya kembali kayak tadi itu, jangan cepat putus asa, karena sebenarnya kembali saya bilang tadi itu kultur jaringan itu sederhana. Maksudnya kalau kita sudah terbiasa, insya Allah itu ini saja, sesuatu yang memang harus kita lakoni. Jadi jangan takut duluan dengan suatu SOP yang kayaknya ribet gitu ya, padahal sih sebenarnya kalau itu kita sudah hafal, itu sederhana. Kenapa saya bilang demikian? Karena kultur jaringan ini merupakan awal dari suatu metode untuk menghasilkan suatu produk yang sangat spektakuler. Jadi arahnya banyak. Jadi kalau orang tahu hanya kultur jaringan itu hanya untuk memperbanyak tanaman, padahal tidak hanya itu. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kultur jaringan dan itu sangat spektakuler kan gitu ya. Nah, jadi maksud saya jangan menyerah dengan rigidnya tata aturan tata laku di dalam kultur jaringan. Kalau itu sudah dibiasakan dan sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu akan mudah. Itu Mas Irwan. Mas Edi, apa yang melatar belakangi Mas Edi Sandra ini punya gagasan membuat kultur jaringan di rumah? Apakah di lab di kampus nggak cukup atau gimana? Iya, pertanyaannya bagus Mas. Jadi kenapa saya melakukan ini di rumah? Karena memang saya dari sebelum mahasiswa sudah kagum dengan bioteknologi. Jadi pada waktu ketemu tanaman di dalam botol itu, wah ini spektakuler sekali. Saya harus bisa gitu ya. Kalau ada tanaman di dalam botol, kemudian ketemu di IPB ada kultur jaringan, saya harus bisa ini kan gitu ya. Jadi saya tanya siapa dosen yang ini, itu Bu ini kan gitu ya. Saya kejar gitu ya. Walaupun ada yang bilang bahwa dia istilahnya sulit, lama dan sebagainya, saya lakoni terus gitu ya. Dan alhamdulillah itu berbekas ya. Jadi penelitian saya itu mengenai kultur meristem itu 1 tahun di lab kan gitu ya. Jadi itu memerlukan ketekunan dan sebagainya. Dan ya itu tadi yang penting kita berusaha untuk bisa melewati itu. Dan saya ingin bahwa kultur jaringan ini bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan di masyarakat luas. Karena ini sangat hebat sekali. Dan ini satu-satunya cara untuk bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas dalam jumlah besar dan varietasnya bisa beragam. Ya, jadi kalau dulu konvensional itu kan dengan hibrid kan gitu ya, maka dengan kultur jaringan ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita fokusnya ke sana, jangan kalah dengan detail yang merepotkan kelihatannya gitu padahal tidak. Jadi, iya, kalau kita lihat di proses kultur jaringan yang umum gitu ya, saya melihat misalnya di biotrop atau di laboratorium yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya itu kan mewah banget ya, mewah dan bagi kita yang yang orang biasa gitu ya, agak aneh juga mau membuat satu laboratorium di rumah dengan peralatan yang seadanya, tapi ternyata Mas Edi melakukan itu dengan kualitas yang sama juga dengan kualitas di laboratorium yang mewah gitu ya. Iya, jadi memang ada beberapa yang kita usahakan untuk kita eliminir sehingga tidak menakutkan bagi peserta, bagi tamu. Jadi kayak di Esa Flora ini banyak yang protes gitu. Protesnya kenapa? Pak Edi ini kok pintunya geblak segala macam, nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi pintu tuh ngeblak kemana-mana tapi kulturnya nggak kontaminan kan gitu ya. Pak Edi kok waktu kerja nggak pakai jas lab dan sebagainya kan gitu. Jadi hal-hal yang harusnya dilakukan itu banyak dilanggar kan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi kita harus bisa memilih mana prioritas yang paling penting gitu ya. Nah, kita dari pengalaman kita ini kita tahu akhirnya bahwa
awalnya kultur jaringan itu adalah seluruh proses yang dari A sampai Z itu dilakukan dalam suatu ruangan yang steril. Kalau standarnya seperti itu. Tapi pada skala rumah tangga, maka yang steril tadi itu kita ciutkan lagi hanya 3 tempat. Di autoclave, di laminar, dan di dalam botol. Selama 3 itu steril, maka nggak ada masalah. Gitu. Ya, itu kira-kira. Ya. Nah, Mas Edi, saat ini kan di saat pandemi gitu, tren yang berkembang kan, kayaknya semua orang lagi banyak punya hobi baru nih, urban farming, gardening dan segala macam. Bahkan sampai di sekitar rumah saya di Bintaro itu kalau sore itu jalur tempat orang jual tanaman itu ramai sekali, bikin macet. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi ya, ketika harga semakin melambung dan kelangkaan beberapa jenis varietas gitu ya. Mungkin kultur jaringan bisa menjadi solusi untuk mereka ketika harga-harga juga melambung, mungkin kalau dibandingkan dengan cost yang diperlukan dengan metodenya Mas Edi. Iya, Mas. Jadi justru sekarang ini kita sedang ramai dan banyak peserta pelatihan kita yang mengarah ke sana. Terutama adalah bagaimana kita bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang mutasi variegata. Ya, tanaman mutasi variegata. Dan itu sedang kita lakukan. Jadi dengan kultur jaringan, maka peluang untuk mendapatkan tanaman variegata itu akan menjadi lebih besar. Dan kita sedang ke arah sana. Jadi kita ada program kerjasama dengan adik kelas, alumni PB. Sekarang kita sudah mengkulturkan sekitar 40 jenis tanaman-tanaman hias yang diekspor gitu ya. Dan juga beberapa peserta pelatihan kita tadi itu kelompok-kelompok tani tadi itu juga kita ajarkan bagaimana membuat variegata. Tujuannya adalah kembali tadi itu bagaimana itu kan tanaman hias hutan kita tropis. Betul. Nah, bagaimana itu bisa meningkat nilai manfaatnya, kita create lagi, kita tingkatkan nilainya tadi itu, tidak hanya diperbanyak, Mas. Jadi misalnya dengan tadi itu dengan mutasi variegata dan sebagainya, dan sebagainya, itu nilainya yang tadinya ribuan bisa menjadi jutaan. Gitu, Mas. Ya. Ya, artinya juga bisa mendorong satu bentuk kegiatan baru yang juga mengarah ke entrepreneurship bagi katakanlah ibu-ibu misalkan gitu ya, di skala rumahan. Iya. Jadi di kita, Mas Irwan, kita juga membina kelompok tani Makodes. Kelompok tani Makodes ini kelompok tani di perumahan kita di Taman Cimanggu. Nah, beliau-beliau itu sudah bisa kultur jaringan, ya. Jadi memperbanyak tanaman dan sebagainya itu sudah bisa, gitu ya. Tinggal nanti kalau ada dananya kita akan produksi itu dan kita akan bisa memasarkannya dengan baik. Nah, jadi sekarang alumni Esa Flora itu masing-masing sudah punya lab skala masing-masing gitu, Mas Edi, atau gimana? Ya, Mas Dwi. Jadi mungkin saya sapa juga ini sebagian besar adalah alumni Esa Flora dan juga beberapa mitra kita. Selamat malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa di dalam pelatihan Esa Flora tadi itu, kita maklum bahwa tidak semua pihak itu mampu untuk bisa membuat lab. Jadi kita berusaha membuat kayak semacam degradasi. Oke, kalau belum bisa buat lab, jadi kita usahakan agar mereka itu tetap bisa berkarya, kan gitu ya. Belum punya lab bisa numpang ke kita. Belum itu juga bisa memanfaatkan bekal yang kita beri terkait dengan istilahnya hormon, terkait dengan media, terkait dengan fisiologi dan sebagainya itu, dan alhamdulillah mereka banyak terbantu dalam teknik budidaya di luar, kan gitu. Itu kira-kira. Nah, bisa diceritakan, Mas Edi. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat lab kultur jaringan di rumah gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, Mas Dwi. Jadi untuk membuat lab di rumah tadi itu kembali levelnya itu ada yang sangat, maksud saya peserta masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang dia benar-benar hanya istilahnya tidak memiliki dana tapi kemauan yang kuat, maka kita minta untuk dia berusaha bertahap. Jadi nih bikin engkas dulu, kan gitu ya. Jadi kita kasih skemanya untuk bikin engkas, kemudian engkas itu apa? Engkas itu penggantinya laminar airflow, tempat menanam yang steril, kan gitu ya.
Cuma kalau Oke. Enkas itu dia kedap, jadi dalamnya kita sterilkan terlebih dahulu. Jadi untuk kelompok yang masyarakat bawah itu menggunakan Enkas untuk alat tanamnya. Dan kita di dalam membina kelompok-kelompok tani juga kita menggunakan Enkas semuanya. Jadi tidak menggunakan laminar, karena laminar sendiri kan sudah mahal. Nah, kembali kayak tadi itu, lebih efektif mana laminar dengan Enkas? Sebenarnya lebih efektif Enkas, karena dia kedap. Gitu, ya. Nah, karena kedap tadi itu peluangnya sebenarnya harusnya lebih bagus. Jadi, beberapa binaan kita, sekolah-sekolah itu sudah melakukan tutu jaringan di taman, Mas Dwi. Dengan menggunakan Di Enkas. luar. Di luar, karena kan Enkas tadi itu sudah kedap, tertutup kan gitu ya. Selama tadi itu di dalam Enkas itu steril, terus kemudian menanamnya steril, nutup botolnya steril, nggak masalah gitu. Ya. Nah, kemudian yang untuk yang level berikutnya ini juga merupakan apa ya? Bukan suatu kontradiktif sebenarnya. Jadi yang datang ke kita itu dari level masyarakat hobis sampai kepada level perorangan agribisnis yang mau usaha sampai ke perusahaan besar. Jadi ini saya sapa istri saya di sini juga, dia mohon maaf lagi di Manado sekarang, Bu Hapsiati ya. Sana sedang mendampingi perusahaan untuk ini, ada Pak Edi Permana di sini juga, beliau dulu yang punya di sana. Oke. Jadi perusahaan tersebut ingin membuat kultur jaringan dan minta kita untuk bisa mendampingi sampai running. Nah, itu kita ada programnya namanya transfer teknologi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar tadi itu dia tidak mau kejeblos, tidak mau ada stuck atau juga mati di jalan dan sebagainya, sehingga itu dari awal perencanaan sampai pengadaan sampai running itu kita dampingi seperti itu. Itu kalau perusahaan besar. Kalau perorangan misalnya seperti sini juga banyak teman-teman, ayo silakan. Jadi saya ini sangat terbuka sekali. Ayo bentuk grup, ayo belajar kayak Saklora. Insya Allah dengan senang hati kan. Gitu ya. Jadi bayarnya tidak bayar yang profesional. Nah, apa bedanya yang profesional yang grup tadi itu? Ya memang berbeda kualitas dan juga isinya. Bukan kita istilahnya getok, bukan ya. Jadi kalau yang pelatihan profesional itu memang intensif, dalam 4 hari dari pagi sampai sore. Itu semua kita berikan. Nah, kalau yang kelompok-kelompok yang tadi itu kan paling misalnya cuma sehari, jadi hanya demo dan sebagainya, tapi tidak sampai kepada ikut merasakan bagaimana setiap tahapannya. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas Edi ini kan berarti termasuk entrepreneur ya, orang yang mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya untuk dikapitalisasi menjadi sebuah bisnis, sebuah entrepreneurship. Nah, tapi uniknya Mas Edi ini malah melatih orang untuk menjadi entrepreneur juga gitu, atau memungkinkan perusahaan lain untuk membuat laboratorium yang mungkin bagi sebagian orang Mas Edi ini malah menciptakan kompetitor gitu. Iya betul sekali. Gak khawatir sampean tuh. Jadi memang beda ya. Saya rasakan juga demikian. Jadi kalau dia dari perusahaan lain, mungkin apa yang Mas Dwi katakan demikian. Tapi karena saya ini seorang dosen dan saya punya beban moral untuk bisa mentransfer teknologi ini, maka mungkin saya lebih cocok dibilang social entrepreneur. Ya. Jadi memang tidak profit oriented kan gitu. Dan saya lebih fokus pada fungsi-fungsi yang bisa meningkatkan pengetahuan dari masyarakat. Jadi kayak misalnya sekarang ini banyak anak-anak mahasiswa itu yang PKL, yang penelitian, yang magang di sini. Nah itu kita usahakan untuk tetap running kan gitu ya. Gitu. Demikian juga anak-anak yang bahkan bukan di bawah itu kan gitu, yang dia mau memang punya kemauan kuat, ayo silakan aja gitu ya. Gitu. Jadi memang kita tidak menutup-nutup, kita tidak berusaha untuk menghambat. Justru kita buka selebar-lebarnya. Harapan saya demikian. Jadi kita nanti Indonesia ini menjadi negara yang paling hebat dari segi biodiversity dan bioteknologinya itu. Harapan saya begitu, Mas Dwi. Ini nih angan-angan gitu ya. Ini menyambung tentang biodiversitas tanaman endemik di Indonesia, Mas Edi. Nah, kan kita tahu juga ya, semakin banyak plasmanuta kita, bahkan di level kebun dan taman rumah banyak yang hilang gitu ya. Nah, bisa nggak sih kultur jaringan itu menjadi solusi bagi upaya-upaya konservasi dan memunculkan kembali aset yang sudah hilang tadi, Mas? Iya,
Sangat betul sekali, Mas Irwan. Jadi kembali yang tadi saya sampaikan, jadi saya sengaja memunculkan nama konservasi in vitro tadi itu. Nah, konservasi in vitro ini menggunakan metode, ada dua sebenarnya. Ada metode pertumbuhan minimal, ada satu lagi metode kriopreservasi. Tapi kriopreservasi ini sangat high teknologi, susah untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Jadi saya menggunakan yang teknologi pertumbuhan minimal ini. Teknologi ini adalah bagaimana kita menidurkan kultur tadi itu sehingga dia bisa tidur di dalam kultur tanpa harus di subkultur sampai bertahun-tahun kan gitu. Itu bisa seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi kayak kembali tadi itu bahwa saya punya angan-angan satu-satunya negara atau kita yang punya koleksi plasma nutfah real hidup di dalam botol. Jadi di luar negeri orang minta apa aja kita punya. Jadi kita harapannya begitu. Dan ini kalau negara lain, negara berkembang lainnya, mereka hanya punya datanya, data genetik tanaman ini dan sebagainya. Kita punya plasma nutfahnya, kita punya barang hidupnya kan gitu ya. Dan itu sangat sangat hebat sekali menurut saya. Jadi saya berharap juga sebenarnya koleksi-koleksi tadi ini terus bertambah ya. Jadi sekarang kita sedang terus mengumpulkan dan sebagainya. Saya berharap itu bisa terus bertambah dan kedepannya nanti bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Mas, ini Mas Edi sendiri di rumah sudah punya koleksi sekitar 350 jenis tanaman ya. Kemudian belum lagi para alumni dari Esa Flora atau juga perusahaan-perusahaan yang diberi pendampingan teknis oleh Esa Flora untuk membuat koleksi mereka masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menghimpun itu semua menjadi satu data yang lengkap gitu. Sebab kalau masing-masing sendiri-sendiri tidak ada satu koordinasi mencatat itu, maka yang sibuk Mas Edi sendiri itu yang bisa hanya tahu datanya Mas Edi sendiri tanpa tahu sebetulnya di luar sana itu ada berapa gitu. Itu bagaimana? Iya, Mas Dwi. Jadi memang sampai saat ini hal itu belum terdata dengan baik ya. Kayaknya memang saya perlu Mas Dwi nih untuk bisa memanage Mas Irwan manajemen tadi. Tapi intinya begini maksud saya. Kembali kayak tadi itu yang disampaikan Mas Irwan bahwa saya juga memaklumi bahwa peserta saya itu tidak seluruhnya atau tidak sama dengan saya. Mereka itu pengusaha. Mereka itu ingin berusaha mendapatkan keuntungan. Jadi wajar kalau mereka keep pengetahuan mereka, kultur mereka dan sebagainya, sehingga saya juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi tidak bisa mewajibkan mereka, ayo kulturnya ini dan sebagainya. Tapi juga saya berharap mereka tidak menghalangi saya untuk menyampaikan pengetahuan saya kepada masyarakat luas terkait pengetahuan kultur jaringan dan sebagainya. Dan mereka memaklumi ini semua. Nah, kedepannya saya berharap bahwa sesama anggota lab-lab tadi itu bisa saling bekerja sama nantinya. Jadi kalau kita dapat order dari luar negeri itu, Masya Allah itu bukan hanya ratusan ribu, jutaan. Sehingga kalau itu misalnya bisa kita saling kerja bersama tadi itu, lab-lab tadi itu, insya Allah akan bisa saling bantu untuk kaitan dengan produksi. Nah, selama ini saya mewadahi anggota-anggota tadi itu dalam grup WA. Jadi sekarang sudah ada grup WA Esa Flora, kemudian juga ada grup WA. Jadi kita membentuk kayak semacam kelompok-kelompok ini, kayak semacam pusat studi lah gitu Mas Dwi. Jadi ini fokus ke mutasi variegata, ini fokus ke poliploid, ini fokus ke kultur jaringan dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada masyarakat, ayo kita jangan tergantung pada perguruan tinggi. Kita harus bisa mandiri dalam hal meriset, mengembangkan segala sesuatunya dengan baik. Karena di masyarakat sendiri sebenarnya terdiri dari personal-personal yang memang sudah beragam, termasuk penelitinya sendiri. Nah, biasanya dari kawan-kawan yang difasilitasi oleh Mas Edi ini, mereka memanfaatkan kultur jaringan itu untuk apa? Lanjut menumbuhkan, kemudian menjual tanamannya atau gimana? Iya. Jadi saya salut dan bangga pada beberapa peserta pelatihan saya yang dia bisa follow up
pengetahuan dan juga pelatihan yang saya berikan, bahkan menjadi suatu perusahaan yang sangat besar gitu ya. Dan dia sangat eksis di bidangnya. Ada beberapa orang yang mereka bisa sampai itu. Terutama juga misalnya perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah mandiri, tapi belum ada lab kultur jaringannya. Begitu itu ada, itu tambah hebat gitu ya. Itu juga. Kemudian juga beberapa peserta itu adalah memang staf dari Litbang, staf dari perguruan tinggi, staf dari dinas dan sebagainya. Jadi banyak dinas-dinas tadi itu yang kita fasilitasi. Jadi kalau dulu dinas itu selalu, jadi pemutus kebijakan itu selalu menyampaikan bahwa kultur jaringan itu susah, kultur jaringan itu mahal, ya kan? Kultur jaringan itu mahal, dan itu pokoknya udah nggak usah dimasukkan dalam perencanaan. Nah, tapi begitu mereka lihat ke Esaflora, oh ini cuma gini aja, Pak Edi. Iya, gini aja, kan gitu ya. Berapa biaya? Coba bayangkan, untuk kapasitas 10.000 itu kita biayanya cuma 80 juta ya. Ada orang dinas itu bilang, ini cuma segini Pak Edi. Iya, cuma segini. Dan mereka bayangkan ratusan juta, bahkan miliar. Kalau segini saya bisa, harusnya demikian. Susah nggak Pak Edi? Tidak, kan gitu ya. Jadi maksud saya, memang kita harus bekerja sama. Oke, yang paling sulit itu inisiasi. Oke, berikan itu ke kita, ke Esaflora. Anda hanya mengerjakan saja yang lain. Harapan saya begitu, saling bekerja sama. Gitu ya. Ya. Oh, jadi sekarang alumni itu sudah banyak yang jadi entrepreneur beneran ya? Sangat banyak dan beragam ya. Termasuk mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah lulus, sekarang jadi manajer dan direktur kultur jaringan. Saya bangga kepada mereka. Nah, dengan perkembangan digital platform sekarang ini, Mas Edi, mestinya tidak terlalu sulit juga untuk menghimpun semua data yang ada di kawan-kawan itu menjadi satu platform digital gitu untuk mendata itu. Tinggal kita menentukan arsitek dari platformnya, data apa saja yang bisa dibuka untuk publik sehingga orang yang membutuhkan ini ada di mana spesies ini dan sebagainya lah, teknik-teknik yang bisa menggambarkan koleksi apa, ada di mana, terus kalau komersil dijual berapa gitu misalnya. Itu belum sampai ke sana ya? Iya, jadi gini Mas Dwi, jadi kita di Esaflora terus untuk berusaha berkembang. Jadi yang saya bayangkan ke depan, jadi yang setting saya ini bahwa Esaflora ini bukan milik pribadi saya dan keluarga. Esaflora ini milik bangsa Indonesia, milik IPB. Jadi saya berharap bahwa Esaflora ini tidak akan mati begitu saya meninggal. Gitu. Esaflora ini tidak akan bubar begitu saya dan keluarga saya tidak ada. Harapan saya begitu. Jadi saya inginnya bahwa apa yang sudah saya rintis terkait misalnya tadi itu sistematika pelatihannya, cara inisiasinya dan sebagainya, itu sudah kita dokumenkan dengan baik. Ini koleksi kulturnya dan sebagainya, itu saya sebar beberapa di lab-lab binaan kita dan sebagainya. Kemudian juga beberapa asisten dan sebagainya sudah kita kasih tahu mereka, ini loh paket-paket pelatihannya dan sebagainya tadi itu. Nah, untuk yang koleksi-koleksi tadi itu kan baru sama sekali. Ini sedang kita rintis terus untuk setiap bulannya akan bertambah jumlahnya kan gitu ya. Kita inisiasi terus dan sebagainya. Cuma kembali bahwa, nah ini yang saya ingin sampaikan dan juga sebenarnya kita malu ya pada semuanya. Bahwa Esaflora ini sebenarnya tidak ada yang dibanggakan karena kalau dari segi nilai itu sebenarnya lebih banyak apa istilahnya nomboknya gitu ya. Kalau dari segi entrepreneurnya, dari segi ininya tuh kita ngap-ngap gitu dari segi biaya. Tapi kita berusaha menjaga supaya fungsi-fungsi tadi itu mahasiswa ini dan sebagainya itu tetap running lah. Gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan walaupun ada beberapa perusahaan kultur jaringan yang tidak mampu bertahan pada kondisi COVID seperti sekarang ini. Nah kita alhamdulillah bisa bertahan dengan baik. Gitu Mas. Nah kalau kita lihat di media ya, Esaflora cukup banyak liputan ya, banyak informasi yang ada di dunia internet gitu. Nah, apakah pemerintah atau apa yang dilakukan oleh pemerintah atau katakanlah juga kampus IPB gitu ya melihat inovasi yang luar biasa ini yang sudah dilakukan oleh Mas Edi sebagai warga negara Indonesia dan juga
guru di IPB gitu ya, sehingga mimpi Mas Edi tadi untuk misalnya menjadikan Esa Flora sebagai sebuah aset bangsa itu bisa terus maju, terus bisa berkembang dan tumbuh di berbagai tempat di Nusantara gitu. Apa apresiasi sejauh ini? Jadi intinya saya pribadi tidak mengharapkan, bukan ini maksud saya tidak akan tergantung pada siapapun. Tapi kalau ada orang mau proaktif dengan kita, insya Allah dengan senang hati kan gitu. Termasuk juga tadi itu dinas dan sebagainya ingin mengembangkan labnya di dinas dan sebagainya, insya Allah kita bantu. Nah di IPB, jadi saya ini termasuk apa istilahnya kayak kerikil kecil lah gitu ya. Masih banyak hal-hal yang sangat hebat itu yang perlu penanganan. Saya hanya berusaha ingin bahwa pengetahuan-pengetahuan yang tercecer di IPB ini, yang tersimpan di perpustakaan ini, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa diaplikasikan. Jadi kalau Mas dilihat bagaimana pemanfaatan hormon sekarang, pemanfaatan zat-zat, terus juga teknik SOV, budidaya, dan sebagainya itu sudah sangat lumayan. Kan orang dulu hanya taunya NPK dan pupuk kandang kan gitu. Padahal ada 10 poin kan gitu ya. Nah itu terus kita edukasi dan sebagainya. Jadi dengan pengetahuan mereka bahwa pertumbuhan tanaman itu bisa dikendalikan dengan hormon. Mereka baru tahu kan gitu ya. Dan sekarang mereka hebat gitu ya. Jadi dengan pengetahuan hormon itu mereka bisa mempercepat 2 kali lipat kecepatannya, pertumbuhannya dan sebagainya. Jadi di situ saja mereka sebenarnya sudah asik di situ. Jadi lupa dengan kultur jaringannya tadi itu. Ya. Ini ada kawan-kawan yang bertanya nih, Mas Edi. Ya, silakan. Apa? Sebentar. Oh, dia nanya PPT. Ini ya PPT tidak ada kawan-kawan ya. Tapi memang ada PPT yang dibuat umum sama Mas Edi. Nanti kalau berminat bisa di-share ya Mas Edi ya, yang sampean kirim ke saya itu. Boleh. Ya, oke, nanti dikirim via email yang berminat untuk mendapatkan itu. Ya. Kemudian ini ada juga yang bertanya dari Mirza Saputra. Kalau ingin memulai sendiri di rumah, apa yang pertama kali harus disiapkan? Ini saya tanya tadi. Iya. Jadi kalau ingin membuat di rumah, jadi yang pertama sekali sebenarnya harus mengetahui dulu ilmunya. Tahu dulu, jadi banyak membaca, banyak lihat di internet, kultur jaringan itu bagaimana sebagainya, keperluannya apa, alatnya apa. Kemudian melangkahlah pada hal-hal yang bisa dilakukan, yang bisa dilaksanakan. Pertama tadi itu, misalnya buat N-CAS-nya tadi itu, kan gitu ya. Kemudian kalau misalnya belum punya autoklaf, bisa numpang, atau di Esa Flora sebenarnya menjual kultur steril. Jadi tidak perlu beli autoklaf. Bisa membeli media kultur yang steril. Jadi dia tinggal nanam di N-CAS-nya dia tadi di rumah tadi itu. Dan kita juga menjual kultur tanamannya yang sudah steril. Jadi mereka tinggal memperbanyak. Jadi misalnya satu tanaman tadi itu nilainya misalnya 100.000, dia beli kemudian 10 media kultur steril. Dari 1 diperbanyak jadi 10. Kan berarti 100 kali 10 dalam waktu 3 bulan gitu. Itu kalau dia mau melakukan di rumah. Jadi sebenarnya proses perbanyakan subkultur tadi itu sudah bisa dilakukan. Nah, seringkali hambatannya adalah ketidakmampuan mengatasi kontaminasi. Itu skala rumah tangga itu tidak mampu mengatasi kontaminasi. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa sebenarnya kontaminasi itu yang paling besar selain cara menanamnya, cara mengkulturkannya adalah bocor. Ya, jadi tutupnya tadi itu tidak kuat kan gitu ya. Tidak rapat ya. Tidak rapat. Jadi kalau misalnya kita nutupnya kuat, maka tidak akan bocor kan gitu ya. Gitu. Bedanya di Esa Flora itu. Kalau di Esa Flora tutup kultur jaringannya itu sangat kuat kan gitu ya. Sangat rapat sehingga
tidak memungkinkan terjadinya masuknya udara. Sampai-sampai orang akan bertanya kami saya ini kan rapat sekali ya, ini rapat sekali. Sampai ada bertanya, Pak Edi ini napasnya bagaimana kan gitu ya? Karena sangat rapat tadi itu. Ini napasnya bagaimana? Nah, kebanyakan orang lupa bahwa tanaman itu adalah berfotosintesis. Ya kan? Iya, betul. Nah, itu ya Pak. Orang pada ini nggak bisa napas, Pak Edi. Ya, gitu ya. Padahal kalau dalam kondisi yang seperti ini, dia bernapas, mengeluarkan CO2, dan berfotosintesis, memanfaatkan CO2, menghasilkan O2, dan itu dipakai lagi untuk bernapas lagi. Jadi sebenarnya dia situ mandiri. Asal keseimbangan tadi itu masih didapat, dia akan masih bisa hidup. Gitu. Itu kira-kira. Untuk ngambil benih apa namanya itu bibitnya dari bagian mana yang paling efektif, yang paling baik? Jadi untuk mengkulturkan tanaman itu, bagian yang kita gunakan itu namanya explant. Explant yang paling mudah itu sebenarnya terkait dengan masalah sterilisasi, itu adalah biji. Tapi kalau biji masalahnya, kita tidak bisa memastikan sifatnya itu A, kan gitu. Karena biji tadi itu ada proses segregasi dari induknya, kan gitu ya. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa ini kualitasnya A. Nah, maka kita harus mengambil dari bagian vegetatifnya. Bagian vegetatif yang paling mudah untuk dikulturkan itu adalah titik tumbuh. Ya, titik tumbuh itu ada dua, yang meristem apikal dan yang di ketiak daun, meristem lateral. Jadi itu yang kita ambil. Nah, jaringan muda yang lainnya itu juga masih bisa kita kulturkan. Tapi di dalam pelaksanaannya, di dalam mengkulturkan, kita harus menggunakan metode embriosomatik. Jadi metodenya itu harus berputar jauh, gitu ya, lama, panjang, dan juga tidak banyak orang tahu formula-formulanya. Formula membuat kalus bagaimana, formula membuat embriosomatik bagaimana, menumbuhkannya bagaimana. Kalau titik tumbuh tadi itu tinggal dikulturkan pakai formula menumbuhkan kultur tadi itu, udah tumbuh dia jadi tunas-tunas. Jadi pendek langkahnya. Ada lagi Mas Irwan? Kalau ada ini pertanyaan lagi dari Mbak Novita Hermayani. Bapak, saya izin bertanya, untuk kultur tanaman berkayu, apakah mungkin untuk menghasilkan explant yang steril lebih dari 50% pada saat awal penanaman? Seringkali berhasil, tetapi browning saat setelah dipindah ke media baru, apakah sewaktu pemindahan explant tersebut mengalami stres? Iya, pertanyaannya bagus. Maaf tadi saya lupa namanya siapa? Novita. Jadi memang kultur jaringan yang paling sulit itu adalah kultur jaringan jenis pohon hutan tropis ya. Jadi kultur jaringan pohon hutan tropis itu 4 masalah di dalam kultur jaringan itu semuanya ada. Jadi terutama adalah yang paling sulit adalah bahwa hampir semua tanaman di alam raya ini itu mengandung mikroba di dalamnya. Sehingga sulit untuk bisa dikulturkan. Karena kultur jaringan itu sebagian besar para praktisi itu dia hanya mensterilkan bagian permukaan. Dia lupa bahwa ada mikroba di dalam explant dan itu seringkali menimbulkan kontaminasi lagi. Gitu. Nah, yang kedua bahwa pertumbuhan pohon tadi itu dia banyak mengandung metabolis sekunder sehingga selalu terjadi browning. Ya, terjadi browning. Jadi kita harus bisa memilih bahan explant tadi itu benar-benar mudah, ya, dari tanaman juvenil dan jaringan yang muda. Kemudian yang berikutnya dia pertumbuhannya sangat lambat. Nah ini yang seringkali jadi salah persepsi, salah kaprah bahwa pada saat misalnya ditanam gitu ya, dia ditanam kan pertumbuhannya lambat. Nah kalau pertumbuhannya lambat tadi itu lebih dari 4 bulan, maka sel-selnya itu akan tua. Nah itu bahayanya. Kalau kita nggak ambil pucuknya, maka 4 bulan tadi itu dominasi selnya itu adalah dominasi sel tua, maka kualitas hidupnya dia akan semakin tua dan pada akhirnya akan mati semua kulturnya tadi itu. Gitu. Nah, apa yang ditanyakan saudara Novita tadi itu lebih baik jangan mencari seperti itu, tapi bagaimana goalnya adalah bagaimana kita mampu dan berhasil mengkulturkan jenis pohon. Kita mendapat tugas dari HPH untuk mengkulturkan 5 jenis tumbuhan pohon dulu ya. Itu biayanya nggak tanggung-tanggung, 50 juta per tahun
per jenis. 50 juta per tahun per jenis. Dan itu alhamdulillah diapain maksudnya? jadi ya tadi itu. Jadi proses inisiasinya tadi itu nggak cukup 1-2 gitu ya. Untuk Tidak, membuat kultur jaringannya ya. jadi kita ambil lagi. Kemudian di dalam kita menginisiasi mendapatkan kultur yang steril tadi itu terutama pohon, maka di Esa Flora menambahkan 2 tahapan. Yang pertama adalah karantina indukan eksplan, yang kedua adalah perendaman antibiotik beroksigen tinggi steril ya itu. Jadi karena kita pernah mendapatkan suatu statement bahwa antibiotik itu efektivitas kerjanya itu 7-14 jam. Jadi kalau misalnya ada orang mensterilisasi dengan antibiotik dengan maksud untuk mensterilkan mikroba yang ada di dalam eksplan. Kan untuk mensterilkan mikroba di dalam eksplan itu nggak bisa sembarangan bahan desinfektan yang lain karena bisa mematikan tanaman. Jadi kita harus menggunakan antibiotik. Nah, efektivitas kerja antibiotik itu minimal 7-14 jam. Nah, sementara orang mensterilisasi paling lama setengah atau 1 jam. Kenapa demikian? Karena khawatir eksplan tadi itu kalau direndam itu akan kekurangan oksigen. Viabilitasnya menurun. Jadi mereka ya sudah 1 jam saja. Seringkali orang Indonesia begitu, sudah 1 jam saja. Jadi sebenarnya salah di dalam mengambil langkah. Kalau memang misalnya harus disterilisasi lebih dari 14 jam, maka itu wajib dilakukan. Terus apa masalahnya? Oh nanti mati direndam, kita kasih oksigen. Gitu. Nah itu yang kita tambahkan, perendaman antibiotik beroksigen tinggi. Jadi kita menggunakan aerator steril, jadi dengan menggunakan itu dan airnya tadi itu juga menggunakan air beroksigen tinggi. Dan itu direndam sampai 1-2 hari itu masih turgor, masih sehat gitu ya. Dan itu kita mendapatkan hal yang positif di situ. Gitu. Ya. Ini ada Yakti Nugroho nih Mas Irwan, silakan. Ya, silakan Bapak. Pak Yakti. Pak Yakti Nugroho. Ya. Silakan di unmute dulu. Pak Yakti, monggo silakan di unmute dulu. Silakan Pak. Silakan. Oke, mungkin masih belum ada di situ. Mungkin ada lagi pertanyaan nih Pak Dwi. Ya. Dari Mbak Alin. Kultur jaringan apa yang sudah diproduksi dan siap dijual? Dan bagaimana cara tanamnya? Kalau bisa saya mau coba menanam. Ini menanyakan starter pack-nya nih. Iya. Jadi kembali tadi itu bahwa Esa Flora ini sebenarnya kecil ya. Maksudnya kecil tadi itu kita hanya punya koleksi 350 jenis. Dan karena kita tidak punya ruang lokasi, maka kita tidak memproduksi, tidak mengeluarkan. Nah, yang memperbanyak itu sebagian besar adalah peserta-peserta pelatihan kita. Ya. Itu. Jadi mereka yang mengaklim, mereka yang memperbanyak, bahkan mereka punya tanaman unggulan sendiri kan gitu. Nah, kita sebenarnya mensuplai tadi itu kebutuhan-kebutuhan dari mereka semua tadi itu. Nah, dari sekian banyak tadi itu memang sebagian besar kondisinya masih kondisi tahapan multiplikasi. Jadi sebenarnya yang beli kultur ke kita itu adalah orang-orang yang bisa kultur jaringan. Karena kalau nggak bisa, dia nggak akan bisa memperbanyak kan gitu ya. Nah ini sengaja demikian. Kalau perusahaan-perusahaan, coba Mas Dwi Mas Irwan cari, tidak ada perusahaan kultur jaringan satupun yang mau menjual kulturnya. Betul tadi yang dikatakan itu sama saja memberikan amunisi kepada lawan kan gitu ya. Itu kan, kalau kita enggak, silakan kembangkan, dan harapannya demikian. Ya, jadi Mas Adi itu menjual kulturnya ya, yang sudah jadi ya? Ya, kultur steril ya. Dari situ nanti dikembangkan oleh kawan-kawan untuk diperbanyak lagi. Jadi kan pengertian jadi tadi itu kalau untuk orang awam, itu adalah kultur yang siap aklim, yang siap keluar. Tapi untuk para pengkultur, untuk para yang bisa kultur jaringan, mereka akan lebih suka kalau dalam kondisi tahapan multiplikasi, jadi tahapan embriosomatik kecil-kecil gitu, itu tinggal dirajang aja dan akan banyak. Oke. Pak Yakti tadi udah sempat unmute, silakan Pak Yakti. Belum ya. Belum. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Edi dari
dari Abita Dava dari Unsud Purwokerto, jurusan agroteknologi. Apakah kita juga dapat membuat kultur jaringan tanaman Edelweiss yang tumbuhnya cenderung ekstrim? Edelweiss, ya. Ya, saya salut ya pada anak-anak saya semua. Jadi jangan menyerah dalam hal-hal yang kelihatannya mustahil. Insya Allah itu pasti ada jalan. Jadi sebenarnya yang sulit itu bukan mengkulturkan kadang-kadang, tapi seringkali mendapatkan bahan eksplannya. Seringkali di situ, gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mengkulturkan berbagai macam tadi itu, permasalahannya adalah bahan eksplannya. Kalau mengkulturkannya sebenarnya ya ternyata sama saja prosesnya. Kayak tadi itu, ternyata yang paling susah justru pohon tadi itu, karena misalnya pohon ulin gitu ya. Wah, itu lama sekali, browningnya tinggi dan kontaminasinya tinggi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi Edelweiss tadi itu kan dia termasuk tanaman perdu, semak, dan dia pertumbuhannya cepat, dan itu merupakan indikator bahwa dia juga pertumbuhannya sebenarnya mudah tumbuh gitu. Tinggal bagaimana mengatasi kontaminasinya. Dan sebenarnya kalau ini tadi itu Anda mau mengerjakan itu, keren sekali ya. Semangat, saya support Anda untuk bisa melakukan itu. Jadi intinya tanaman apapun bisa ya, walaupun pada bisa. kondisi ekstrim gitu ya. Ya, jadi asal dasar bisa ngambil eksplannya. Iya, jadi dasar hipotesanya itu adalah dasar ilmiahnya adalah totipotensi, total genetik potensi yang ada di dalam satu sel tanaman. Jadi kita mengkulturkan satu sel tanaman itu bisa sebenarnya dan bisa tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Sepanjang sel itu masih hidup, maka sebenarnya dia bisa dikulturkan. Hanya masalahnya jangan lupa bahwa tumbuhan itu memiliki dinding sel. Itu yang tidak dimiliki oleh hewan dan manusia. Ya. Tumbuhan mempunyai dinding sel. Sehingga kalau dia sudah menebal dinding selnya, dia tidak akan bisa membelah. Oleh sebab itu yang kita cari adalah sel-sel yang belum mengalami penebalan. Atau kalau kita ingat biologi dulu namanya sel parenkim. Itu yang kita cari di tanaman itu, mana dia. Itu yang kita ambil, kita kulturkan, kita belah jadi tadi itu menjadi kehalus dan sebagainya, dan kita rangsang menumbuhkan embrio somatik. Insya Allah kayak gitu. Oke, ini ada dari Pak Yakti nulis, Assalamualaikum, untuk media MS, untuk media tabur anggrek, apakah bisa diganti pupuk daun? Iya. Nah, saya selalu menyampaikan kepada banyak pihak bahwa kita harus tahu pakem, tahu format, dan tahu dasarnya. Jadi kalau kita mau memodifikasi, maka kita harus tahu itu semua tadi itu. Jadi misalnya sebagai contoh, bahwa anggrek, biji anggrek, itu adalah biji yang tidak memiliki endosperm, tidak mempunyai cadangan makanan. Jadi media kultur jaringan untuk biji anggrek wajib memiliki organik, wajib memiliki support untuk makanan-makanan. Jadi organik tadi itu banyak, ada sumber energi, ada vitamin, ada hormon, kan gitu ya, ada organik lainnya. Itu yang harus kita support. Jadi kalau misalnya hanya pupuk daun, dia tidak mampu untuk memasak, tidak mampu berfotosintesis kan, dan dia tidak punya cadangan. Jadi untuk awal dia perlu energi, dia perlu vitamin, dia perlu asam amino dan sebagainya tadi. Oleh sebab itu tadi itu kita ganti misalnya MS-nya tadi itu dengan pupuk daun boleh, itu untuk menggantikan unsur haranya. Kemudian kita masukkan juga tadi sumber energinya adalah gula. Kita masukkan misalnya untuk vitaminnya pakai vitamin BIP ya, vitamin B kompleks IP, itu juga bisa sama aja. Kemudian kita kasih misalnya pepton dan sebagainya. Wah, itu pertumbuhannya keren gitu ya. Ini selanjutnya dari Waikom. Pak, ini kan kultur jaringan skala rumahan. Misalkan kita sudah punya NKAS, akan tetapi media yang digunakan setahu saya perlu untuk disterilkan, sedangkan alat sterilisasi biayanya lumayan. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan alat dan bahan biar tetap steril? Iya, pertanyaannya bagus dan saya sudah pernah mencoba ini waktu itu dan memang kayaknya autoclave itu wajib ya. Atau kalau misalnya mau digantikan yang skala rumah tangga itu ada yang namanya Presto ya. Jadi ada alat namanya Presto yang dia juga bertekanan tinggi, itu sama dengan autoclave, hanya dia ukurannya kecil.
Jadi kita bisa beli presto, kita masak selama 1 jam. Itu ininya sama tekanannya. Itu pernah kita teliti dan pernah kita tanyakan ke perusahaan alatnya tadi itu. Rupanya sama dia untuk mensterilkan juga. Gitu kira-kira. Kemudian ini monggo Pak. Ini ada kan Esa Flora punya program pelatihan ya Mas ya? Iya. Itu setiap periode berapa, terus ada yang reguler nggak, berapa biayanya? Ini dari Mbak Rike mau ikut nih kayaknya dia. Iya, makasih. Jadi kita berusaha untuk tadi itu membuat klasifikasi dari berbagai macam masyarakat yang tadi berkeinginan itu kita berusaha akomodir. Jadi untuk kelompok masyarakat tadi itu, monggo silahkan kalau ingin membentuk tadi grup-grup dan sebagainya, terus nanti kontak ke kita mau pelatihan dan sebagainya, silahkan kan gitu ya. Tapi kita juga ada program pelatihan reguler profesional ya. Program pelatihan reguler profesional ini adalah suatu program pelatihan yang memang ditujukan bagi orang-orang yang serius mau membuka dan melaksanakan kutu jaringan. Jadi memang cukup lumayan ya, biaya pelatihannya itu 6 juta per orang. Nah, pada kondisi COVID karena ini 4 hari ya. 4 hari, betul. 4 hari dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Itu padat semuanya. Nah, kemudian itu paling banyak karena COVID cuma 5 orang kan gitu ya, cuma 5 orang. Karena harus fisik. Iya, kan harus tetap aja tidak boleh, harus jaga jarak dan sebagainya tadi itu ya gitu. Nah, kemudian jadi kita bagi setiap bulan itu ada dua termin gitu, 2 kelompok lah gitu ya. Untuk reguler. Nah, kemudian ada lagi pelatihan privat. Nah, pelatihan privat tadi itu untuk mengakomodir keinginan orang-orang tertentu yang dia, Pak Edi, saya ingin mengkulturkan ini kan gitu ya. Tuntas dari A sampai Z kan gitu, sampai kepada perencanaannya, strateginya dan sebagainya, boleh. Itu 8 juta per orang kan gitu ya. Per tanaman? Enggak, per orang aja. Jadi orang, ya. Jadi dia mau mengembangkan apa dan sebagainya itu silakan. Jadi sebenarnya kan apa yang kita beri di dalam pelatihan itu adalah pancing. Jadi sebenarnya peserta itu bisa mengkulturkan apa saja gitu ya. Bukan kita berikan ininya ikannya, tapi kita memberikan pancing. Gitu. Nah, ini dari Muhammad Faizul Huda. 2 bulan terakhir ini saya sudah membuat laboratorium kultur jaringan tanaman skala rumahan dan sudah mulai menginisiasi dari biji tanaman anggrek dan beberapa tanaman yang lainnya. Bagaimana tips dan trik agar laboratorium ini bisa berkembang dengan baik? Dimulai dengan tanaman anggrek dia nih, Mas Huda nih. Iya. Mas Huda ya, terima kasih. Jadi spesifik khusus nggak nih kalau tanaman anggrek atau sama saja Mas? Enggak, sama aja. Dan dia justru lebih mudah harusnya ya. Gitu. Dia lebih mudah dan dia pasarnya juga stabil karena kan kita masih banyak yang belum bisa tadi tuh belum bisa menghasilkan cloning ya. Jadi para penganggrek Indonesia masih fokusnya di biji, sementara orang melihatnya itu adalah cloning ya. Jadi apalagi Mary Clone gitu, itu yang diminta jadi seragam semuanya itu. Nah, di dalam mengelola lab itu yang paling rawan atau paling berat itu adalah membiayai pengelolaan lab tadi itu, apalagi kalau mau profesional. Seringkali bahwa para pengelola tadi itu atau perusahaan itu tidak mampu atau tidak seimbang antara biaya operasional dengan pemasukan. Hal ini disebabkan karena nilai atau harga bibit kultur jaringan tadi itu tidak memadai dibandingkan biaya operasional yang berat, yang besar tadi itu. Padahal menurut saya wajar-wajar saja sebenarnya bibit tadi itu dimahalkan saja. Karena memang ini kultur jaringan. Tapi ini karena orang persepsinya dari awal itu sekian gitu ya, sebenarnya nggak usah begitu. Disesuaikan aja dengan biaya operasional kultur jaringan, memang ini mahal kan gitu ya. Tapi juga harus bisa meyakinkan konsumen bahwa ini berkualitas, intinya gitu sebenarnya. Jadi jangan sampai kita bertahan pada harga yang murah, tapi terus kemudian labnya tidak mampu bertahan. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi yang paling sulit adalah bagaimana tadi itu membiayai lab. Nah, saran saya kenapa Esa Flora itu mampu bertahan, karena Esa Flora itu melakukan diversifikasi
produk dan jasa. Hmm. Jadi produk dan jasa yang dilakukan Exaflora sangat banyak, beragam. Nah itu yang banyak membantu kita membuat Exaflora mampu bertahan sampai sekarang. Itu. Termasuk Jadi, jual bibit hidupnya nggak, Mas? Iya, masuk ada ya, itu juga. tanaman buah maupun bunga ya. Iya, gitu. Nah kita berusaha tadi itu mengedukasi kepada masyarakat bagaimana tadi itu. Jadi bagaimana kita mampu mengendalikan pertumbuhan tanaman. Jadi di YouTube atau di ini yang kita sampaikan tadi itu kita ajarkan, ini loh formatnya, ini loh komponennya, hormonnya ini dan sebagainya, ini harus ada, ini dominan ini dan sebagainya. Tapi memang tidak semua orang mampu meresapi itu kan gitu ya. Ada dari beberapa mereka, oh ya terima kasih Pak Edi kan gitu ya. Jadi beberapa formulator hormon, beberapa formulator pupuk itu datang ke Exaflora gitu ya, dari perusahaan-perusahaan itu. Dan kemudian mereka membuat produk-produk itu dan sebagian sudah ada di pasar. Ya. Nah ini penting juga nih dari Mas Febrian Fatku Rohman. Apakah sudah pernah mengaplikasikan kultur Nepenthes clipeata? Ini Nepenthes endemik Gunung Kelam yang sudah semakin langka. Wah baru tahu saya kalau ada Nepenthes yang endemik Gunung Kelam. Pernah ke Gunung Kelam saya nih. Iya. Gimana Mas? Jadi ya kalau terkait dengan jenis itu belum ya, karena memang tadi itu terlalu banyak yang datang ke Exaflora itu banyak, yang membawa tanaman yang langka itu banyak dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah tadi itu bahwa keterbatasan bahan eksplan tadi itu menjadi limiting factor. Jadi misalnya dia bawa satu tanaman, ini Pak Edi tolong kulturkan. Tanamannya satu pot itu harganya jutaan kan gitu ya. Sementara kita bisa mengambil eksplan tadi itu cuma 1-2 eksplan. Nah, inisiasi itu keberhasilannya itu cuma 10%. Inisiasi itu bahkan boleh dibilang 0%. Kalau kita ngambil eksplan 2, berapa keberhasilan kalau 10%? Kan 0 kan gitu ya kan. Jadi saya selalu minta di awal tadi itu bahan eksplan itu wajib banyak. Oke lah misalnya tanamannya itu sangat langka. Ya kita menggunakan jaringan-jaringan mudah dan sebagainya supaya jumlah tadi itu peluang inisiasinya menjadi besar. Tapi kemudian begitu kita sudah dapatkan kultur sterilnya, maka tantangan ke depannya adalah bagaimana membuat kalusnya. Ini jadi Mbak Ruri juga nanya, membuat kalus, kemudian membuat embrio somatik dan sebagainya, itu tantangan lagi kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mudah. Nah, kebanyakan masyarakat itu tidak memahami ini. Jadi hanya membayangkan, ini Pak Edi tolong satu kulturkan. Dan mereka membayangkannya udah jutaan, ini satu tanaman sekian juta, nanti kalau punya sekian ribu, ya akan kaya raya kan gitu ya. Padahal tidak semudah itu gitu ya. Jadi kalau cuman bawa satu pot gitu ya, tanaman harganya 10 juta, itu cuman 2 saja yang bisa diambil. Enggak. Jadi 2 itu adalah titik meristem apikal dan 1 lateral. Itu yang relatif masih steril kan gitu. Itu pun kalau misalnya dia pertumbuhan yang aktif. Kalau dia pertumbuhannya dorang seringkali dia sudah mengandung mikroba. Tapi berarti sebenarnya semuanya tadi itu bisa. Cuma masalahnya tadi itu kita wajib lakukan proses karantina. Kenapa karantina itu harus dilakukan? Karena seringkali begini Mas Dwi. Begitu kita melakukan proses sterilisasi, coba bayangkan. Eksplan tadi itu kan kita sterilisasi. Kita ambil bagian yang mudah. Kita kasih konsentrasi tinggi, eksplannya mati, tapi mikrobanya tidak. Coba bayangkan. Eksplannya mati, tapi mikrobanya tidak. Itu saking tingginya kan gitu. Nah kalau sudah kayak gitu nggak bisa dilawan. Maka kita melawannya apa? Mundur. Tidak eksplannya, tapi indukan dari eksplannya. Bibit dari eksplannya. Itu yang kita kasih antibiotik selama 3 bulan. Jadi indukannya kita kasih antibiotik 3 bulan. Nah itu tidak ada yang melakukan ini. Orang kan tidak membayangkan itu kan gitu ya. Oh, ribet amat Pak dia. Ya memang ribet tadi itu. Jadi tidak banyak orang. Itu yang kemarin makanya peserta. Kenapa tidak banyak kultur jaringan? Ya begitu tahu, oh pantes ya. Jadi memang maksud saya, kembali kayak tadi jawaban tadi itu, bisa dilakukan tapi tidak mudah kan gitu ya. Tidak sulit, bukan tidak sulit, tapi intinya pokoknya asal kita sulit, selalu bisa gitu ya. Makanya kita harus saling bekerja sama. Oke, wow ini banyak kali pertanyaan nih. Ini ya coba ini deh untuk kultur ini dari Pak Yulianto.
untuk kultur jaringan rumah tangga yang mempunyai ruangan kecil 3x3, apakah bisa digabungkan dengan penanaman dan inkubasi dalam satu ruangan itu? Jadi 3x3 ini di situ ada penanaman dan ada inkubasinya. Ya, sangat bisa Pak Yulianto. Jadi bahkan lab skala rumah tangga tadi itu tidak perlu ruangan gitu. Jadi ada dari peserta kita tadi itu dia beli peralatan tadi itu, peralatan itu sebagian untuk rak dan sebagainya taruh di kamar. Enkas taruh di kamar kan gitu. Nah, sebagian untuk ininya ikut di dapur. Jadi memasak dan sebagainya ikut di dapur. Ada itu saya salut anak SMA. Jadi orang tuanya sampai heran. Ini biasanya anak ini setiap Sabtu Minggu itu keluar. Nah, ini Sabtu Minggu nggak pernah keluar kamar. Begitu dilihat, lagi nanam rupanya kan gitu. Di kamar itu saya bayangin. Gitu ya. Jadi tidak perlu ruangan khusus sebenarnya. Asal nutup botolnya kuat, keras, asal nanam di engkasnya benar, tidak kontaminan, insya Allah akan berhasil. Iya, saya beberapa waktu yang lalu Mas Irwan ke rumahnya Mas Edi. Kemudian lihatlah ininya kan, laboratorium dia tuh. Makanya saya waktu itu juga bertanya tuh, loh Mas Edi ini saya nggak pakai apa-apa nih, masuk begini saja gitu kan? Enggak apa-apa. Jadi saya masuk ke tempat rak-rak kultur jaringan, ke dapur untuk pemanasan. Ya jadi kayak ya memang kayak di rumah gitu, tidak ada sesuatu yang harus diikuti prosedur kayak di labnya perusahaan gitu, yang harus pakai baju lab gitu ya. Makanya di ini Mas Dwi, ada seringkali banyak peserta atau pihak yang salah persepsi ya, salah persepsi. Jadi bahwa Esa Flora itu adalah contoh yang salah. Contoh yang tidak benar terkaitkan dengan kultur jaringan kan gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini skala rumah tangga tadi itu. Saya hanya ingin menyampaikan kepada mereka-mereka tadi itu bahwa walaupun itu tidak semua dilakukan, ini tetap bisa gitu loh. Intinya sebenarnya itu. Tapi kita ada dua kayak semacam buah si malakama. Yang satu adalah perusahaan besar ingin mengkulturkan, yang satu masyarakat kecil yang ingin contoh yang sederhana kan gitu ya. Jadi kita mau kemana? Ya tadi itu, kalau untuk yang skala besar tadi itu kan sebenarnya asal ada dana mudah sekali kan gitu. Betul, ya. Gitu. Tapi untuk masyarakat ini yang susah gitu ya. Jadi ada mungkin di sini peserta kita itu dari dokter dari Jepang gitu ya. Mereka sampai aduh Pak Edi kok nggak pakai jas lab ini segala macam kan gitu ya. Itu sampai khawatir ya karena kontaminasi kan gitu. Ini harusnya pakai lab, jadi dia pakai lab, pakai jas lab dan sebagainya tadi itu. Bukan, jadi sebenarnya bukan membiasakan yang salah, bukan begitu maksud saya gitu ya. Jadi mohon pengertian dari para audiens semuanya. Jadi sebetulnya justru memberikan akses kepada halayak gitu ya, siapapun, terutama masyarakat biasa, untuk bisa mempunyai kemampuan membuat kultur jaringan gitu. Jadi bukan, jangan-jangan memang persepsi bahwa kultur jaringan itu harus pakai prosedur yang rumit, ruangannya harus kedap, bersih segala macam gitu. Itu apa istilahnya itu ya, myth gitu ya. Sesuatu yang sebetulnya jadi hanya kalangan elit yang mampu untuk memanfaatkan itu. Betul. Atau mungkin juga bisa framing, Jay. Iya, bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi seolah-olah ini khusus untuk kalangan yang mampu, kalangan high class gitu ya. Kalangan berkapital ya. Nah, kapital. Dulu ada perusahaan besar, jadi ada perusahaan gini Mas. Jadi dia datang ke Esa Flora, dia lihat, kemudian oke Pak, buatkan saya lab, saya ingin kapasitas 1 juta kultur. Terus kita bangunkan lab. Dia waktu itu pengusaha developer gitu ya. Pada waktu bikin lab, itu dia heran. Kenapa? Karena menghabiskan biaya mahal. Ini kok nggak seperti Esa Flora kan gitu ya. Ini masih gini, ini, itu, dan sebagainya kan gitu ya. Oh saya ini ditipu katanya. Ini hanya menghabiskan dana saya untuk menguras dana saya kan gitu ya. Terus saya sampaikan ke manajernya dia tadi. Pak tolong sampaikan kepada beliau bahwa Esa Flora itu tidak produksi dan dia inginnya 1 juta bibit. Kalau nanti sama seperti Esa Flora, kontaminan 20%, 20% dari 1 juta itu berapa kan gitu ya. Itu yang nggak, jadi mereka bayangkan tadi itu kayak Esa Flora untung besar,
produksi banyak. Tapi untuk produksi banyak tadi itu kan harus standarnya harus bagus kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa ngikuti Asaflora. Itu yang seringkali tidak banyak orang bisa memodifikasi seperti itu kan gitu ya. Yo, saya bacakan lagi deh. Ada lagi. Nah, ini dari Dinda Sari. Tanaman hias dan horti apa saja yang bisa dijadikan bahan eksplant dan induksi mutasi? Apa? Ulangi lagi, Mas. Ini tanaman hias dan horti apa saja yang bisa dijadikan bahan eksplant untuk induksi mutasi? Ya, saya rasa semua bisa ya. Semua bisa. Semua bisa. Ya. Jadi untuk tanaman-tanaman kayak gitu tadi itu tinggal mana yang kita, kayak sekarang ini kan yang lagi rame itu adalah jenis Monstera ya, kalau banyak di sini yang tahu. Monstera adansoni. Nah, ini kita sedang melatih di grup kita tadi itu bagaimana membuat variegata. Nah, harusnya kita fokus kepada Monstera adansoni. Kenapa? Karena harganya itu nggak ini gitu ya, tinggi sekali. Iya, gitu. Tinggi sekali. Dan kalau kita bisa merubah yang normal tadi itu menjadi variegata, itu untungnya Masya Allah. Dan kita sedang siapkan di sini ingin menyampaikan kepada peserta tadi itu, sebenarnya cara mutasi variegata itu sama untuk semua tanaman. Nah, kita fokus pada itu. Begitu dia variegata saja, yang ribuan tadi itu bisa jadi jutaan. Dan beberapa anggota dari grup WA kita yang mutasi variegata, alhamdulillah sudah berhasil beberapa tadi itu mendapatkan mutasi variegatanya tadi itu ya. Gitu. Oh, jadi sengaja dikasih mutasi ya supaya punya bentuk yang berbeda atau warna yang berbeda ya. Saya harap begitu. Jadi kita Mas dijadi, karena kita kan negara mega diversity tadi. Betul. Ya. Tanaman hias kita sangat banyak dan beragam dan sangat indah di hutan. Nah, kalau itu kemudian bisa kita variasikan lagi, maka tidak ada habisnya ini. Dan kita akan menjadi tuan rumah di rumah sendiri tadi itu mengenai tanaman hias houseplant ini. Gitu. Ya, ya. Dari Resha, Kak Resha, terkait penggunaan ZPT BAP yang digunakan bersamaan dengan TDZ untuk flowering in vitro, lalu media ditambahkan lagi dengan air kelapa, itu bagaimana efeknya ya Pak? Dikarenakan TDZ dan BAP sendiri termasuk ke dalam jenis sitokinin, dan dalam air kelapa juga terkandung hormon sitokinin. Jika semua itu diberikan bersamaan ke dalam plantlet, akan membuat plantlet menjadi keracunan apa tidak? Nah, gimana Mas? Jadi kalau kaitannya dengan flowering, pembungaan, jadi harusnya bukan ke arah sitokininnya ya. Jadi pertama bahwa bunga yang harus diingat, bunga atau pembungaan itu adalah tahapan generatif. Tahapan generatif itu adalah tahapan setelah vegetatif. Jadi kita wajib membuat kultur tadi itu menjadi kultur dewasa, kultur tua ya. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan umur di kultur, atau kita bisa subkultur kan gitu. Atau kita buat supaya dengan zat penghambat sehingga dominasinya adalah sel-sel dewasa tua. Setelah dia mencapai kondisi dewasa tua tadi itu, baru kita berikan dia gabungan antara giberelin, dominasinya adalah giberelin ya, gabungan giberelin dengan sitokininnya. Tapi dominannya adalah giberelin. Nah, kemudian kayak air kelapa tadi itu kan sebenarnya selain hormon juga bisa selain hormon juga ada bahan-bahan organik lainnya, cuma tidak terstandar. Akan lebih bagus kalau efeknya tadi itu kita fokuskan satu-satu tadi itu. Jadi misalnya untuk vitaminnya apa, terus misalnya aminonya tadi itu pepton, kita kasih glisin, kasein hidrolisat, myoinositol dan sebagainya itu, sehingga semuanya itu struktur dengan baik semuanya, dan insya Allah itu akan bisa berhasil, tidak akan keracunan, nggak masalah ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini dari Pak Edi Permana, ini menarik juga idenya ini. Pak Edi ini membuat lab cool jar dari kontainer bekas, kemudian disesuaikan dengan kondisi lab, ukuran 27 feet 2x4. Oh, bagus juga ya. Terus di situ sediakan kafe juga, wah asik. Ya.
Iya. Nah, Iya. dari Muhammad Faizul, udah tanaman variegata di lab Esa Flora itu menggunakan mutagen apa, Mas? Iya. Ya, pertama Pak Edi, terima kasih istri saya sedang di sana dan diterima baik oleh bawahan Pak Edi di sana dan mereka sekarang sedang pelatihan kan gitu ya. Nah, Wah, kemudian untuk ini siapa ini tadi? Huda. Udah. Jadi untuk mutasi variegata, jadi yang sekarang digunakan itu kita fokus pada 3 zat, yaitu etil metilsulfonat (EMS), kemudian juga dia bisa membuat variegata itu adalah GA3 ekstrim, kemudian streptomycin ekstrim ya. Nah, ekstrimnya ini yang belum diketemukan tadi itu. Dari beberapa literatur memang sudah diketahui misalnya di kultur EMS itu 2 saja sudah bisa membuat mutasi. Tapi tidak seluruhnya mutasi variegata. Ada mutasi yang terkait dengan misalnya kandungan, morfologi dan sebagainya. Tapi untuk variegata tadi itu sedang kita cari yang terbaiknya apa. Kemudian yang berikutnya kita juga sekarang sedang mengembangkan mutasi yang menggunakan radiasi sinar gamma. Jadi ada mahasiswa di sini yang meneliti mengenai itu dan ada beberapa jenis tanaman hias yang kita bawa ke Batan untuk diradiasi dan sedang diteliti sekarang. Ya. Oke. Mas, selain Esa Flora dan juga selain dari kawan-kawan alumni Esa Flora gitu ya, seberapa besar sih peta laboratorium kultur jaringan skala seperti Esa Flora ini di Indonesia? Seberapa banyak? Iya. Kalau melihat dari dulu sampai sekarang, harusnya sih sudah banyak ya, sudah banyak. Kembali kayak tadi itu sayangnya kita tidak mendata, tidak memanage tadi itu. Hanya beberapa tadi itu yang kadang-kadang lapor ke saya, Pak, saya lagi ini, Pak, saya gini. Padahal itu kalau data keren sekali itu ya, dari dulu sampai sekarang. Terus juga ada laporan-laporan yang kadang-kadang menyedihkan. Jadi ada beberapa peserta saya, Pak Edi, mohon maaf, saya sudah tidak sanggup lagi, saya ingin berhenti kan gitu ya. Ada gitu. Juga dulu ada peserta pertama saya, gitu ya. Beliau seorang hakim kan gitu ya. Pak Edi, saya harus sekolah nih, saya jual lab saya dulu, monggo silakan. Jadi labnya itu dijual dengan kultur-kulturnya tadi itu untuk membiayai sekolah S3-nya kan gitu ya. Tapi kemudian mau bikin lab lagi kayaknya beliau, jadi sebenarnya sayang gitu ya. Kalau sudah terbangun lab tadi itu jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Karena tinggal di switch dikit gitu bisa beralih ke tanaman yang lain, bisa beralih ke ini. Jadi sebenarnya seringkali permasalahan-permasalahan tadi itu seringkali terjadi terkait dengan masalah kontaminasi atau misalnya SDM dan sebagainya itu yang seringkali menjadi orang membuat down lah gitu ya. Harusnya kayak gitu tuh jangan dipikul sendiri, kontak ke Esa Flora atau gimana sehingga insya Allah kita akan coba cari solusinya seperti itu. Apa tantangan Esa Flora, Mas, selama merintis, kemudian merawat, hingga hampir 30 tahun tetap eksis sekarang ini? Ya itu tadi, jadi kita berusaha untuk mengakomodir, membantu pihak-pihak yang ingin melaksanakan kultur jaringan. Karena pada waktu saya dulu mahasiswa, merasakan sekali, Mas. Jadi untuk melakukan kultur jaringan itu, mau beli bahan ini susah. Nyari di mana? Cari kemana-mana. Oh, adanya di lab ini. Kita ngemis-ngemis ke sana, minta dikit, dan sebagainya. Nyari ini, cari lagi kemana-mana, minta lagi. Karena nggak ada yang menjual kayak gitu-gitu. Ya. Tidak ada yang menjual eceran. Oleh sebab itu sekarang Esa Flora menjual eceran. Berapapun dilayani oleh Esa Flora. Untuk siswa dan mahasiswa tadi. Bahkan untuk peserta kita. Intinya, kita akan mengakomodir seluruh pihak di Indonesia untuk bisa melakukan kultur jaringan. Silakan anak-anak saya semua di seluruh Indonesia yang mau praktek, mau magang, Esa Flora terbuka untuk Anda semua. Oke, nanti bisa dituliskan email atau akses kontaknya Mas Edi ya di chat. Boleh. Ya. Supaya nanti bisa dihubungi. Tapi kawan-kawan bisa juga googling tuh ya, googling Esa Flora udah muncul macam-macam di situ. Ada program pelatihannya, ada termasuk bahan presentasi juga ada di situ. Jadi tinggal googling saja. Nah, dari Pak Reinhard Kumala, cairan apa yang dimasukkan ke dalam botol campuran agar-agar?
belinya chemical itu di mana? Jadi media yang dimasukkan dalam agar kultur jaringan itu sangat beragam, ya. Ada media baku namanya, macam-macam tadi itu. Yang paling umum digunakan di Esaflora itu adalah media Morasic and Skog. Media Morasic and Skog adalah media yang paling toleran untuk berbagai macam jenis tanaman. Hampir semua tanaman bisa. Tapi bukan berarti yang terbaik, ya. Karena untuk beberapa jenis, misalnya ada yang namanya wood plant media, itu khusus untuk pohon. Tapi bukan berarti MS tidak bisa, MS juga bisa, kan gitu ya. Nah, terus ada khusus anggrek, Facet and Wen, More, Gumboard, dan sebagainya. Tapi bukan berarti MS tidak bisa. Nepenthes juga demikian. Nepenthes itu menggunakan 1/5 MS. Jadi yang harusnya 1 itu cuma 1/5-nya dari MS. Itu untuk Nepenthes. Anggrek itu 1/2 dari MS, gitu, dari pengalaman kita. Jadi cukup 1 itu. Nah, nanti yang mempengaruhi dari keberhasilan arah pertumbuhan itu adalah formulasi hormonnya. Gitu. Wah, ini perlu training saya nih. Banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari, Mas Irwan. Betul. Nanti kapan-kapan kita ke rumahnya Mas. Iya. Kalian beli bunga. Terus, nah ini ya Mbak Astrid, tadi udah disampaikan ada program pelatihan, ya juga kalau misalnya Astrid mau mengumpulkan kawan-kawan gitu ya, bisa ada kayak in-house training juga bisa. Jadi silakan kontak Mas Edi Samdra, itu sudah ada nama alamat, ada Instagram, ada email juga bisa, Mas. Oke, silakan dilanjut Mas Irwan kalau ada poin. Masih ada nggak ya? Sebentar saya cek. Saya ingin menyampaikan dikit ya. Jadi untuk kelompok-kelompok masyarakat tadi itu sebenarnya bisa dilakukan pengembangan kultur jaringan secara berkelompok. Iya, betul. Nah, kita sekarang sedang membina dan membimbing, mendampingi kelompok tani buah di Sukahati. Yang kebetulan mereka ini dibiayai oleh Dinas Pertaniannya. Gitu. Sukahati itu di mana? Di Cibinong. Oh, di Cibinong. Nah, itu ya memang hebat dia kelompok taninya. Dia punya visi ke depan gitu tadi itu. Jadi dia ingin belajar kultur jaringan, nanti ke depannya tidak lagi stack atau dengan sambungan dan sebagainya. Dan tadi itu dengan kultur jaringan kan arahnya banyak yang bisa dilakukan nanti ke depannya. Gitu. Nah, kembali bahwa ini tadi itu bukan sesuatu yang tadi itu mudah gitu ya. Jadi ini memang perlu tantangan, terus dibimbing dan dibina. Nah, Esaflora silakan akan membuka diri tadi itu kalau ada kelompok-kelompok tadi. Pak, kita kelompok tani ini akan buka ini secara monggo silakan. Kita support, kita bantu. Iya, itu yang dulu waktu saya berkunjung ke tempat Mas Edi itu membicarakan soal kemungkinan ini ya, membuat kampung kultur jaringan gitu ya. Kebetulan di Curug Ciung, Cikesik, Pandeglang itu kan kawan-kawan alumni IPB membuat kawasan pertanian kampung IPB. Oh iya. Dan itu saya membayangkan kalau bisa membuat laboratorium skala rumah tangga di masing-masing rumah tangga, katakanlah mereka produksi 100 atau 200 gitu ya. Nah itu sudah luar biasa itu ya. Jadi bisa juga ya Mas Edi ya, kalau ada kelompok tani atau beberapa orang berkumpul gitu ya, untuk bisa membuat bersama-sama. Iya. Dan juga saran saya begini, jadi kembali kayak tadi itu bahwa kultur jaringan memang sangat detail ya, sangat teknis. Sebenarnya peserta atau si tadi itu pengusaha tadi itu tidak wajib dia yang harus melakukan kan gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa meng-hire tenaga SMK yang memang dia sudah terampil mengenai itu. Jadi dia tidak dipusingkan dengan hal-hal teknis tadi itu. Kalau dia ikut pelatihan tadi itu hanya dalam kapasitas dia sebagai manajer, sebagai owner untuk bisa mengontrol tadi itu. Tolong buatkan media, tolong inisiasi ini, tolong itu akan lebih simpel kan gitu ya. Jadi ada peserta saya yang memang dia visi bisnisnya bagus, itu dia ikut pelatihan gini, kemudian dia setting ininya, oke Pak Edi, saya minta sarjananya 1, saya minta laborannya 3 kan gitu ya. Terus dia bikin perusahaan, dia kembangkan, dia buat varietas baru. Waktu itu namanya Jati Kencana, sukses besar. Ya.
Jadi sebenarnya bagaimana memanage dan mengelola tadi itu tidak harus kita yang melakoninya tadi itu. Betul. Apalagi kitanya sudah sibuk dan sebagainya, nggak akan sampai-sampai ke tujuan. Oke, kalau ya kita minta kawan-kawan jika ada mau bertanya langsung silakan saja komentar atau bertanya singkat gitu pada sisa waktu yang terakhir ini. Langsung saja nanya, buka kameranya atau buka mic-nya jika ada. Malu kayaknya. Oh, malu ya. Oke. Nah, Mas Edi, ini Esa Flora ini kan sudah hampir 30 tahun ya. Luar biasa, sebuah organisasi, sebuah usaha yang berdiri lebih dari 1/4 abad itu sudah merupakan merupakan satu heritage tersendiri gitu, dan akan kelihatan survivalnya. Nah, apa next step? Apa impian berikutnya, Mas? Mau kemana lagi nih? Mau dibawa Esa Flora nih? Apa yang menjadi cita-cita besar yang akan menjadi capaian berikutnya? Ya. Pertama, bahwa saya, karena memang saya bidangnya adalah konservasi, maka kembali tadi itu bahwa konservasi in vitro itu, mengoleksi keanekaragaman itu menjadi prioritas penting dan utama. Dan sebenarnya ini bukan hak atau ininya Esa Flora, itu Indonesia harusnya punya, kan gitu ya. Dan kita sebenarnya harus bekerja sama untuk itu. Saya bayangkan ada semacam kementerian itu khusus gedung bertingkat itu koleksi kultur itu mengenai tanaman. Wow, luar biasa. Ya kan? Jadi itu nilainya sangat hebat. Nilainya sangat hebat. Dengan jualan itu saja rasanya sudah akan banyak sekali. Itu. Jadi apa yang kita kembangkan ini bukan untuk Esa Flora. Esa Flora ini hanya menginisiasi, hanya memberikan inspirasi ya. Iya, betul. Jadi ke depannya saya berharap bahwa fungsi-fungsi Esa Flora ini bisa terus berjalan dan rapi. Kembali seperti tadi itu, bahwa Esa Flora ini saya berharap tidak akan berhenti walaupun saya sudah tidak ada. Nah, tadi saya nanya soal support dari pemerintah, Mas. Meskipun Mas Edi sendiri menyampaikan tidak berharap dari siapapun gitu ya. Tetapi sebagai sebuah negara tentu punya kewajiban untuk pertama melindungi segala sumber daya yang kita punyai, dan kita tahu sekarang laju erosi sumber daya genetik ini luar biasa gitu ya. Betul. Hutan alam yang rusak gitu akan menghabiskan atau memunahkan banyak jenis-jenis yang ada di situ gitu. Nah, dan melihat ada warga negara yang mempunyai inovasi seperti Mas Edi dengan Esa Flora, ini kan harusnya memberikan support dan dukungan yang luar biasa untuk mengembangkan gitu, sehingga bisa menjadi motor penggerak konservasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia gitu. Bayangkan kalau banyak gerakan masyarakat membangun kultur jaringan dengan mengamankan dan menyelamatkan beragam plasma nutfah yang kita punya. Amin. Itu luar biasa gitu ya. Betul. Penyelamatannya tanpa banyak beban dari negara gitu. Jadi negara hanya sebagai enabler saja, fasilitator untuk memungkinkan tumbuhnya Esa Flora yang ada di mana-mana nanti. Jadi gimana Mas? Sampai sekarang itu, apakah ada apresiasi yang signifikan gitu ya untuk mensupport itu? Jadi justru saya menghimbau sebenarnya kepada BKSDH atau Kementerian Kehutanan atau Jadi ada beberapa misalnya Taman Nasional atau ini yang mereka itu sudah mengembangkan kultur jaringan.
Dan juga perusahaan-perusahaan juga sudah mengembangkan kultur jaringan. Mereka punya koleksi-koleksi tumbuhan langka. Tapi ya hanya itu saja disimpan, jadi kebanggaan dan tidak termanfaatkan. Masya Allah, itu kalau digabungkan semuanya itu, wah Indonesia sangat hebat. Kumpulkan aja di seluruh taman nasional tadi itu koleksi-koleksinya. Itu bisa dijual dan itu sangat besar. Nah makanya kalau masyarakat yang hidup berdekatan dengan taman nasional, misalnya ya, diberi kemampuan, diberi kompetensi untuk membuat kultur jaringan di kampung-kampung itu, wah itu luar biasa, mereka bisa menyelamatkan tanpa merusak sumber daya aslinya kan. Dia hanya membutuhkan apa tadi itu yang namanya bibitnya itu untuk bisa dikembangkan sebagai bahan kultur jaringan. Iya, ada betul. berapa kampung, ada berapa masyarakat yang berdekatan dengan Taman Nasional di Indonesia itu. Nah, makanya kita Exaflora juga membuat suatu sistem, yaitu sistem inti plasma. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan kultur jaringan yang sulit, itu kita handle. Yang mudah-mudah, biar plasma yang melakukan, petani-petani tadi itu. Mereka tinggal memperbanyak saja kan. Nah, sebenarnya tinggal di copy paste saja kan tadi itu ya, oleh Taman Nasional, oleh sebagainya tadi itu. Dan ini sebenarnya sangat sederhana. Ya, gitu. Jadi apa yang kita lakukan di kelompok tani itu begitu. Jadi mereka kita bantu untuk ininya dan sebagainya, terus perbanyakkan mereka. Yang kita lakukan di Makodes juga begitu. Mereka hanya produksi dan sebagainya, inisiasi kita dan sebagainya. Nah, harusnya memang ada seperti itu. Jadi litbang atau perguruan tinggi itu menghandle yang sulitnya tadi itu. Yang mudahnya dibagikan ke masyarakat. Hanya masalahnya sekarang adalah jenis-jenis tadi itu di-keep semuanya. Baik oleh perusahaan, oleh dan sebagainya, itu tidak tersebar ke masyarakat. Dan di Taman Nasional juga pikirannya kan melindungi, betul-betul melindungi gitu, sehingga masyarakat, dan karena masyarakat tidak punya kemampuan untuk membuat kultur jaringan, jadi mereka yang ngambil dari alam jadinya kan, itu yang diambil dijual gitu. Padahal kalau masyarakat bisa ditingkatkan kompetensinya untuk membuat kultur jaringan, maka tanpa merusak tanaman aslinya bisa diperbanyak. Insya Allah kita sudah mulai, Mas Dwi. Jadi untuk beberapa pihak, Taman Nasional, terus juga perusahaan swasta dan sebagainya itu, yang kebetulan dia adalah peserta Exaflora, kita sudah ada connect dan sebagainya itu ya. Cuma memang kerjasama secara realnya tadi itu mengenai konservasi in vitro dan memanfaatkannya ke depan dan sebagainya. Saya membayangkan ke depannya itu kita nanti ekspor plasma nutfah, tapi yang sudah memang mendapatkan izin tadi itu secara legal, sertifikasinya, pembenihannya, semuanya dan sebagainya, dan itu akan bernilai sangat mahal. Jadi kayak misalnya tanaman yang dia mempunyai ekspresi gen tertentu itu sangat mahal, gitu ya. Nah, Mas, berkaitan dengan ekspor ini, Mas, bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita ekspor itu justru tidak menjadi, ya kalau bioprospecting kan orang mengambil sumber daya genetik, kemudian dibawa keluar, kemudian mereka kembangkan sendiri menjadi berbagai bahan untuk komersialisasi bahan genetik itu. Nah, kalau yang di pikiran Mas Edi, ekspor tadi itu apakah juga membuka peluang menghabiskan genetivitas kita atau gimana? Iya, betul sekali itu. Jadi Mas Dwi, kalau kita tidak hati-hati bisa seperti itu. Makanya tadi itu seperti yang saya sampaikan, itu harus kita inikan benar, kita rencanakan benar, kita pastikan benar aturannya. Sehingga tadi itu kalau memang kita sudah clear ini dan bisa dijual dan kita bisa manfaatkan, kita jual dengan nilai yang sangat tinggi. Karena ini nanti mereka bisa melakukan sesuatu yang hebat kan gitu ya. Gitu. Nah untuk sementara ini yang kayak gitu-gitu masih sangat jauh kayaknya. Karena untuk yang seperti itu tadi itu, pertama yang membangun kultur jaringan juga belum banyak. Kemudian untuk akses tanaman-tanaman langka juga belum banyak. Sehingga para pengusaha yang mengkulturkan tadi itu umumnya adalah tanaman-tanaman horti. Jadi sekarang yang mau diekspor itu misalnya jahe merah kan gitu ya. Terus kemudian ada yang baru ini sekarang adalah kunyit hitam kan gitu ya.
Nah, itu kalau bisa kita mengekspor itu dalam jumlah misalnya sangat besar tadi itu dan rutin, itu kan bisa sangat hebat. Betul, Jadi betul. tumbuhan obat itu juga sangat prospeksi kan ya. Sangat bagus lah prospeksi. Ya. Oke, baik. Ada lagi Mas Irwan? Sepertinya sudah tidak terlihat lagi yang baru. Terakhir dari Pak Yakti lagi, untuk media tabur anggrek apakah bisa diganti dengan pupuk daun? Iya tadi itu, jadi pupuk tidak hanya pupuk daun saja, jadi harus ada tambahan bahan organiknya tadi itu, misalnya air kelapa, kemudian atau juga dengan ekstrak kentang, jadi harus ada organik seperti dan gula ya terutama gitu. Mas, kalau training yang 4 hari itu ada termasuk tempat penginapan ya, biaya itu? Tidak. Oh enggak ya, jadi makanya itu juga jadi masalah itu. Tapi tempat trainingnya di Esa Flora. Iya betul. Oh, oke. Jadi nanti kawan-kawan bisa nginep di sekitar situ lah, banyak tempat. Iya, kalau mahasiswa mereka nginep di tempat pegawai saya, karena kos-kosan kan lumayan ya. Kalau peserta pelatihan mereka di hotel atau di Wisma. Ya, yang penting pagi datang lagi. Iya. Oke, baik. Waktunya karena sudah habis, kawan-kawan. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi atau komentar lagi, akan kita segera akhiri. Oh, ini ada Mbak Astrid. Coba diakomodir dulu. Ya. Dari Astrid, akhir-akhir ini 4 tanaman saya filo mati. Pas saya lihat di pupuknya banyak binatang kecil. Wah, pakai apa ini Pak katanya? Binatang kecil tuh sekecil apa ini? Mungkin ada ulat atau kutu mungkin ya. Akarnya dimakan. Mbak Astrid silakan ngomong aja langsung. Mana Mbak Astrid, silakan. Halo Pak, salam kenal. Saya Astrid dari Jakarta. Iya. Nah, akhir-akhir ini filo saya mati Pak. Nah itu saya lihat itu di pupuknya itu banyak banget binatang kecil kayak semut tapi bisa terbang gitu. Setelah saya angkat, filo saya itu ternyata udah habis dimakan semua akar-akarnya sama bonggol-bonggolnya ya. Itu ya. Saya udah coba pakai obat yang dari Bayer, itu nggak mempan ya Pak. Busuk atau gimana bonggolnya? Dia membusuk gitu Pak, tapi dimakanin habis. Iya. Makasih jadi Pak. Gini, ya, makasih Mbak Astrid. Jadi seringkali bahwa hama itu menjadi awal mula dari masuknya atau dia pembawa mikroba ya. Nah untuk menangani hamanya tadi itu bisa menggunakan zat-zat insektisida tadi sudah benar kan gitu ya. Nah kemungkinan tadi itu yang pengertian habis tadi itu karena dia tadi itu terserang oleh mikroba tadi itu. Jadi hama misalnya dia makan pertama kan gitu ya. Tapi dari situ dia juga mengantarkan mikroba. Dan yang membuat busuk itu seringkali adalah kalau tidak mikrobanya, bakteri dan jamurnya. Nah itu yang seringkali sulit untuk bisa dihandle. Begitu mikroba itu sudah masuk, maka wajib amputasi kan gitu ya. Nah kemudian untuk menanganinya kita sudah memberikan ininya di video YouTube bisa dilihat. Jadi wajib menggunakan antibiotik, Mbak Astrid. Jadi gitu. Jadi penanganannya harus sistemik. Karena kalau hanya sekedar dari luar saja nggak pengaruh. Karena mikrobanya tadi di dalam itu mungkin sudah menginvasi sangat dalam, sangat luas gitu ya. Jadi penanganannya harus dengan antibiotik tadi itu. Ada 3 antibiotik untuk bisa membunuh semua spektrum mikroba ya. Streptomycin. Itu antibiotik apa Pak? Sebenarnya bisa cari di ini antibiotik manusia, tapi spektrumnya luas tadi itu ya. 3 tadi itu. Jadi 1 untuk jamur, 1 lagi untuk mikroba gram positif, bakteri gram positif, 1 lagi dari mikroba atau bakteri gram negatif. Itu adalah streptomycin, amoxicillin, dan chloramphenicol. 3 tadi itu ya. Atau sebenarnya ya, Pak. atau nanti bisa di ini ya, nanti di Esa Flora ada, coba dilihat di YouTube tadi itu. Di YouTube Esa Flora bisa dicek. Iya. Atau ada produk yang dari Amerika itu namanya ppm.
ya, plant preservative mixture itu ada tapi memang sangat mahal itu harganya. Itu. Tapi non apa Pak? Namanya apa Pak? PPM. Oh, PPM. PPM. Itu juga ada di YouTube. Plant preservative mixture, ya. Plant preservative mixture, ya. Ya, gitu ya, Pak. Mbak Astrid ya. Kemudian dari Ica, silakan Cak. Terima kasih. Terima kasih Astrid. Ica, silakan Cak. Kalau mau langsung. Iya Pak. Iya Pak, izin bertanya. Untuk saya kan ingin aklimatisasi tanaman anggrek yang udah dibungakan secara in vitro flowering di kultur. Nah, saat di aklimatisasi itu apakah tanaman anggrek itu berbunga atau balik lagi ke vegetatif ya Pak? Saat diaklimatisasi di tanah Pak. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Iya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi kecil gitu tanamannya sudah berbunga ya di dalam botol berarti. Iya Pak. Ukurannya sekitar 4-5 cm, tapi udah kayak muncul induksi bunga gitu Pak. Itu bagaimana? Jadi gini, kalau Anda ingin mempertahankan floweringnya, maka fase dewasanya, fase floweringnya tadi itu jangan sampai hilang. Hilang itu bagaimana? Begitu Anda keluarkan, Anda tanam di tempat yang media yang memadai untuk pertumbuhan, akan tumbuh sel-sel baru, akan tumbuh daun baru atau akar baru dan sebagainya. Bila semua tadi itu tumbuh yang baru tadi itu melebihi dominasi dari sel yang dewasa, dia nggak akan berbunga lagi. Jadi harus dijaga supaya pertumbuhan vegetatif tadi itu lebih kecil dibandingkan sel dewasanya tadi itu. Jadi harus bagusnya dikasih zat penghambat, ya, paclobutrazol, sehingga dia tidak dominan ke arah vegetatif, tapi ke arah flowering. Nah, untuk menjaga supaya dia floweringnya dapat terus bagus, maka doping atau asupan dari organiknya, terus juga hormon gibberellinnya, dan supporting untuk gizinya itu harus memadai. Itu juga ada di YouTube ya, silakan dilihat. Jadi Anda bisa jaga dengan catatan tadi itu, menjaga fase generatifnya tetap dominan. Intinya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Ica. Jadi kawan-kawan yang ingin secara teknis melihat berbagai panduan bisa berkunjung ke YouTube Esa Flora, ya, googling aja YouTube Esa Flora, kemudian bisa dilihat di IG Esa Flora juga ada. Nah, di situ banyak informasi yang berkaitan dengan teknik-teknik macam-macam. Kemudian ada Alin, streptomycin bisa buat variegata dan antibiotik, Pak. Iya. Nah, ini lagi banyak yang pakai micin nih. Streptomycin, Pak. Oh, bukan micin ya. Tapi ada juga yang pakai micin tuh, Mas. Iya, ada memang. Tapi untuk pembungaan tuh ya. Nah, streptomycin itu memang antibiotik kan gitu ya. Nah, antibiotik tadi itu biasa dipakai orang juga itu. Nah, jadi memang fungsinya bisa sebagai fungsi antibiotik, tapi pada konsentrasi ekstrim dia menyebabkan variegata, mutasi variegata. Nah, ekstrimnya tadi itu yang harus kita cari kan gitu ya. Kalau di dalam kultur tadi itu konsentrasi 400 ppm sudah tinggi kan gitu. Mungkin kalau di luar kayaknya harus lebih tinggi lagi kan. Gitu. Jadi intinya adalah kayak sama seperti GA3. GA3 itu adalah hormon. Dia hormon pembungaan, hormon untuk mempercepat pembelahan sel. Tapi pada konsentrasi ekstrim, dia bisa menyebabkan mutasi variegata. Kembali adalah ekstrimnya tadi itu, ya, yang harus dipegang tadi itu. Nah, ekstrimnya berapa, itu yang harus kita cari, kan gitu. Dan itu harus diberikan di titik tunggu. Jadi untuk membuat mutasi variegata, cirinya adalah zat tersebut mampu merubah DNA, tapi tidak mematikan sel. Itu adalah ciri zat mutasi tadi itu. Gitu. Nah, ini ada Diah Eka Puspita, DIP Unsyah, Aceh. Jika mutasi fisik sinar gamma, lebih baik dilakukan pada kalus atau pada plantlet? Iya, terima kasih Diah. Jadi, bagusnya itu dilakukan pada kalus atau embriosomatik. Karena kalau plantlet itu satu kesatuan individu, satu individu.
Kalau kalus atau embrio somatik, itu setiap sel kalusnya tadi itu, setiap embrionya itu satu individu. Sehingga kalau kita radiasi dengan sinar gamma, maka kalus yang masing-masing sel itu adalah individu akan beragam kenanya. Demikian juga yang embriosomatiknya. Kalau planet, dia nanti kena radiasi, maka individu tadi itu yang kena kemungkinan adalah organ-organ daunnya dan sebagainya. Sementara titik meristemnya kemungkinan tidak kena. Gitu. Sehingga individu planet tadi itu tidak akan terjadi mutasi yang permanen. Tapi mutasinya adalah mutasi yang tidak permanen itu karena mungkin daunnya, batangnya, dan sebagainya. Sementara meristemnya tidak kena. Jadi sebaiknya kalau di radiasi sinar gamma, pakai kalus atau embriosomatik. Itu ya dia ya. Kasih. Oke, baik kawan-kawan. Saya kira waktunya sudah melewati yang sudah kita rencanakan. Tapi terima kasih, senang sekali banyak komentar dan banyak pertanyaan. Ini saya kira Mas Edi mudah-mudahan nanti bisa dibuat virtual klinik kultur jaringan nih supaya bisa lebih banyak waktu untuk ini ya untuk diskusi dan bertanya secara teknis gitu. Nantilah kita pikirkan ya untuk membuat virtual training kultur jaringan. Ya, Mas Dwi aja lah yang melaksanakan. Ya, saya siap ini. Ya, nanti kita undang lah. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Edi Chandra dan kawan-kawan. Mas Edi, terima kasih atas semua pengetahuan dan informasinya yang disampaikan ke kita semua. Sangat menarik dan sangat inspiring gitu ya, terutama konsep yang dibawakan oleh Esa Flora dalam mengembangkan kultur jaringan skala rumah tangga ini luar biasa. Dan giving is powerful ya. Jadi memberikan pengetahuan pada orang lain itu ya kalau di Islam kan termasuk amal jariyah itu luar biasa. Amin. Tidak akan miskin dan tidak akan berkurang ilmu yang kita sebarkan ke orang lain. Sekali lagi terima kasih. Silakan Mas Irwan. Ya, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih juga Mas Edi. Untuk masih bulan November nih Pak Dwi. Jadi kalau kita lihat kiprah Mas Edi dan Esa Flora ini udah kategorinya udah pahlawan nih. Mumpung bulan November nih. Pahlawan biodiversitas. Amin. Oke, saya akan coba rangkum diskusi kita malam ini, luar biasa dan inspiratif. Yang pertama terkait konservasi, bahwa kultur jaringan memungkinkan menjadi upaya konservasi mega biodiversitas tanaman endemik tropis Indonesia yang luar biasa. Kemudian kita melihat peran komunitas gitu ya, dibutuhkan kolaborasi antar komunitas kultur jaringan untuk bisa menyediakan kebutuhan kultivar hasil dari kultur jaringan. Kemudian terkait dengan posisi kita di ekuator gitu ya, di Khatulistiwa, bahwa kita negara tropis dengan biodiversitas yang cukup banyak, namun juga ini menjadi satu tantangan karena paling sulit untuk melakukan upaya-upaya kultur jaringan. Nah, kuncinya tadi salah satunya disebutkan penyediaan eksplan yang harus secara hati-hati dilakukan. Kemudian terkait dengan riset dan purpose, kita lihat Esa Flora dan Mas Edi adalah sociopreneurship sebagai upaya menjalankan peran riset untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan juga bangsa dengan diversifikasi produk dan harga. Kemudian terkait dengan knowledge base, jangan sampai aset-aset knowledge ini hilang. Nah, ini menarik dan juga mengundang peran-peran akademia di berbagai macam disiplin keilmuan untuk bisa mengikuti peran dan juga langkah-langkah Mas Edi di bidang apapun dan dimanapun. Kemudian sekali lagi Esa Flora adalah sebuah aset bangsa yang dimiliki bangsa dan akan menjadi legacy untuk negeri kita. Nah, rasanya kita setuju dengan Mas Edi bahwa kultur jaringan adalah upaya konservasi plasma nutfah sebagai bagian dari mega biodiversitas negeri kita. Dan kita sangat bersyukur untuk hal itu.